Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oriza Dwi Marianti, mahasiswi semester 3 Program Studi Teknologi Benih Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Sebelum berbicara ketahanan pangan, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung ketahanan pangan. Salah satunya adalah benih. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman. Begitu pentingnya benih harus dikembangkan dengan tumbuhnya industri perbenihan yang ada di Indonesia. Ada banyak PT atau produsen benih yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah dengan penanaman modal asing dan atau penanaman modal dalam negeri. Produsen benih yang berasal dari penanaman modal asing yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, yang salah satunya terbesar adalah PT BISI Indonesia, menyumbang sebagian besar pasokan benih tanaman pangan dan hortikultura di Indonesia. Tetapi penanaman modal dalam negeri juga semakin berkembang di sini. Diturunkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, pasal 100 ayat 3 yang mengatur tentang penanaman modal asing maksimal hanya 30%. Jika dulu penanaman modal asing itu bisa melebihi dari 75% atau bisa lebih dari 95%, tetapi sekarang penanaman modal asing hanya sampai dengan 30%. Produsen benih yang berkembang di Indonesia dengan penanaman modal dalam negeri, salah satunya adalah PT Benih Citra Asia yang dengan merek dagang Bintang Asia. Dengan diturunkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tersebut memberikan kesempatan bagi industri benih lokal untuk mengembangkan usahanya. Permodalan benih di Indonesia pada saat ini sudah dibantu dengan program pemerintah, yaitu KUR, Kredit Usaha Rakyat, yang dapat membantu penangkar benih atau produsen benih kecil mengembangkan usahanya. Usaha perbenihan yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah usaha perbenihan tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Salah satunya adalah tanaman sayuran. Di Indonesia, mengapa petani banyak membutuhkan benih tanaman sayuran? Karena produk perbenihan tanaman sayuran sangat diminati oleh petani. Kebutuhan benih hortikultura yang sangat besar belum mampu dipenuhi oleh industri benih lokal. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor benih dari negara asing. Untuk menghindari kurangnya ketersediaan benih dan juga kurangnya pasokan pangan di Indonesia. Memenuhi kebutuhan benih Indonesia, industri benih harus didorong dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan didirikannya korporasi petani. Dengan manajemen korporasi yang baik, diharapkan petani dapat bersinergi untuk memperluas jejaring dengan penangkar benih kecil yang lain agar bisa menghindari masalah teknis seperti penyediaan bahan baku tanam, alsintan, dan juga pemasaran benih. Yang kedua, bantuan dari pemerintah dengan permodalan. Dengan diadakannya KUR, diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan modal para penangkar benih kecil untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, perlu diadakan riset dan penelitian untuk menghasilkan varietas baru agar industri benih di Indonesia itu semakin maju. Varietas yang semakin banyak dan beragam akan mampu dikembangkan di Indonesia. Hal itu juga akan mendukung ketahanan pangan. Dengan kondisi alam sekarang yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan untuk dunia pertanian, varietas-varietas baru yang mampu berproduksi tinggi dan tahan terhadap sekaman juga harus diciptakan dan dikembangkan di Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan para produsen benih lokal tersebut dapat membuatnya sendiri.
pembangunan industri benih lokal juga harus bersinergi dengan sivitas akademika atau dengan mahasiswa. Dengan perkembangan yang sangat pesat, mahasiswa dan para petani dapat mengembangkan teknologi dan riset-riset yang mampu membangun industri benih di Indonesia. Ketika industri benih lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, diharapkan hal tersebut dapat menunjang ketahanan pangan Indonesia. Bukan hanya hal itu saja, output lain yang ditimbulkan adalah diharapkan pertanian Indonesia dapat mengekspor produknya ke berbagai macam negara. Sekian video dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.